Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Ribuan polisi dan tentara siap mengamankan ibadah Natal dan Tahun Baru di Papua dan Papua Barat. Bahas kepulangan pengungsi di kantor DPRD Mimika. 2 anggota dewan nyaris adu jotos. Cegah klaster Natal, Satgas COVID-19 Merauke perketat pemeriksaan pemudik di pelabuhan dan bandara. Masuk. 1.873 personel gabungan polisi dan tentara disiapkan Polda Papua untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di kota Jayapura. Gangguan keamanan pasca pilkada serentak di 11 kabupaten serta penjagaan ibadah Natal menjadi fokus polisi dalam operasi Lilin Matoa tahun 2020. Lapor apel gelar pasukan operasi Lilin 2020 Polda Papua. Siap, dimulai. Lanjutkan. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengecek langsung kesiapan ratusan personel yang mengikuti apel pasukan di halaman markas Brimob Kota Raja Senin kemarin. Kapolda Papua mengatakan operasi Lilin untuk memberikan rasa aman bagi warga, terutama umat Kristiani yang merayakan Natal. Untuk melakukan deteksi dini dengan memetakan fenomena ataupun dinamika masyarakat yang saat ini sedang berkembang. Rekan-rekan mungkin paham ya yang dimaksud ya, untuk selalu mengambil langkah-langkah antisipasi atau antisipatif secara dini untuk mencegah aksi yang nanti meresahkan masyarakat. Pemerintahan untuk meningkatkan kepekaan, kewaspadaan, termasuk kesiapsiagaan dalam pengamanan itu sendiri, mengantisipasi terjadinya teror. Sementara itu Polres Mimika menyiapkan 850 personel gabungan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Mimika. Meski angka kriminalitas di Mimika selama pandemi COVID-19 menurun, pihak keamanan tetap mewaspadai gangguan keamanan yang bisa saja terjadi setiap saat. Kapolres Mimika AKBP Era Adinata mengatakan, Polres Mimika menyiapkan 4 pos polisi dalam operasi Lilin kali ini yang tersebar di sejumlah ruas jalan utama di Mimika. Personel semuanya kita libatkan sekitar 850 yang terdiri dari unsur TNI Polri dan masyarakat, dan kita akan menempatkan 4 pos titik, namun dibantu oleh titik-titik jaringan kita, yaitu pos kamling ada dan satuan-satuan pengamanan yang ada di wilayah Kota Timika, seperti contoh di daerah-daerah objek seperti bank dan lain-lain. Kita tetap manfaatkan itu karena tentunya dengan perayaan Natal tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya terkait dengan protokol kesehatan. Polres Merauke juga menyiapkan 450 personel gabungan mengamankan ibadah Natal dan Tahun Baru. Polisi mewaspadai protes pendukung paslon pasca digelarnya pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Selama operasi Lilin, polisi juga akan menggelar razia untuk menertibkan warga yang melanggar protokol kesehatan. Untuk antisipasi atau tindakan yang harus dilakukan kepada pelanggar COVID ini sudah dilaksanakan juga, jadi dilakukan tindakan tegas. Seperti apa itu Pak yang tegasnya ini? Pertama kita menghimbau, kemudian ya kita himbau sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan disampaikan. Kemudian kalau tidak mengindahkan kita bubarkan, kemudian siapa yang bertanggung jawab di situ akan diambil tindakan, yaitu proses hukum. Di Manokwari, Papua Barat, Kapolda Papua Barat dan Pangdam Kasuari memimpin apel gelar pasukan operasi Lilin tahun 2020 yang digelar di halaman Polda Papua Barat Senin kemarin. Kapolda mengaku akan terus melakukan himbauan
dan penindakan bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Sama-sama operasi lilin ini lalu lintas juga nanti akan ada di berbagai perempatan ya, yang akan mengatasi masalah keamanan dan ketertiban lalu lintas dan kelancaran lalu lintas ya. Dan kita juga nanti mungkin tetap akan menyiapkan masker dan apapun juga, karena saya lihat Manokwari juga harus punya kesadaran untuk menggunakan masker. 1.994 personel disiagakan Polda Papua Barat untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru di 14 kabupaten. Operasi lilin akan dimulai pada hari ini dan berakhir pada 4 Januari mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Papua dan Papua Barat. Pertemuan Pemda dan DPRD Mimika bersama perwakilan masyarakat 3 kampung di kantor DPRD Mimika Senin kemarin nyaris ricuh. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika itu membahas kepulangan ribuan pengungsi 3 kampung di Tembagapura. Perdebatan 2 anggota DPRD Mimika yaitu Norman Karo Pukara dengan Karel Pujangge membuat pertemuan sempat memanas. Kedua legislator itu berdebat soal sumber dana pembangunan rumah warga yang sudah tidak layak huni. Dalam pertemuan itu akhirnya disepakati ribuan pengungsi tetap berada di kota Mimika hingga Februari tahun depan. Karena di atas itu memang rehab untuk ringan juga ada, rehab untuk berat juga ada. Bahkan ada beberapa fasilitas, misalnya kayak puskesmas sudah terbakar, kemudian ada rumah yang sekitar ada belasan yang mana sudah terbakar juga, itu perlu dibangun tapi itu butuh waktu masuk dalam kategori. Yang jelas bahwa dalam hal itu tingkat keputusan untuk berkaitan dengan anggaran kami tidak bisa menyatakan hal itu, tapi pemerintah akan bekerja sama dengan pihak manajemen PT Freeport untuk perhatikan hal yang mana fasilitas yang rusak untuk perhatikan itu. Sementara itu perwakilan pengungsi Yanis Natkime mengapresiasi Pemda dan DPRD yang membantu membangun kembali rumah warga setelah dirusak oleh kelompok separatis Maret lalu. Rumah-rumah kita berbicara tentang rumah-rumah, tetapi di dalamnya kita tidak bicara. Perabotnya, daun seng sudah bocor-bocor, papan-papan sudah lapuk, jendela-jendela sudah bocor. Perlu ada pembangunan-pembangunan yang harus pas supaya setelah selesai ini dan masyarakat akan menyusul. Dan apa yang dikatakan Ketua DPR, saya sebagai tokoh masyarakat saya mendukung. Pemda berharap DPRD juga sepakat akan melibatkan PT Freeport dalam membantu merehabilitasi seluruh rumah warga di 3 kampung di distrik Tembagapura. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Satgas COVID-19 Kota Jayapura menggelar razia masker dan menertibkan pedagang yang melewati pembatasan waktu beraktivitas Senin kemarin. Petugas menyasar kawasan yang ramai dikunjungi warga seperti Jembatan Merah Yotefa, Kupang Dok 2, serta Taman Imbi. Warga yang tidak memakai masker mendapat peringatan keras dari petugas. Selain razia masker, Satgas COVID-19 juga merazia pedagang kaki lima dan warung makan yang beroperasi melewati batas waktu yang ditentukan pemerintah Kota Jayapura, yaitu jam 10 malam. Pedagang yang bandel wajib membayar denda sebesar Rp250.000 ke rekening Pemda di Bank Papua. Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kota Jayapura Yuli Rahman mengatakan jumlah kasus COVID-19 di Kota Jayapura masih tinggi, sehingga warga tidak boleh menganggap remeh virus yang belum ada obatnya itu. Instruksi dari Pak Wali Kota terkait dengan batas jam aktivitas atau berusaha itu di jam 22.00. Jadi
Jadi sudah ada tenggang waktu dari jam 2 ke jam 5 ke jam 6, terus naik ke jam 9 dan jam 10. Ini sudah pemerintah kota sudah sangat memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha, kepada masyarakat untuk beraktivitas. Tetapi kita juga bukan beraktivitas malah kelonggaran, akhirnya juga melonggarkan semuanya gitu. Adaptasi tatanan baru ini adalah merubah perilaku masyarakat untuk tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan dengan air yang mengalir, itu tetap gitu. Jadi bukan bilang tatanan baru, ini normal itu lantas masyarakat kembali seperti posisi semula sebelum pandemi. Itu itu keliru gitu. Warga dan UMKM diminta patuh pada instruksi Wali Kota Jayapura yang bertujuan untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Jayapura. Data Satgas COVID-19 Kota Jayapura per 21 Desember, pasien positif COVID-19 berjumlah 438, sementara pasien sembuh berjumlah 5.656 orang. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Satgas COVID-19 Merauke memperketat pemeriksaan bagi seluruh warga yang tiba di Merauke. Tingginya jumlah penumpang di masa libur Natal dan libur Tahun Baru membuat Satgas bekerja ekstra keras mencegah klaster baru COVID-19 di Merauke. Seluruh penumpang yang turun dari atas kapal diperiksa ketat oleh petugas di Pelabuhan Yosudarso Merauke Senin kemarin. Selain mengukur suhu tubuh, penumpang juga wajib menunjukkan surat bebas COVID-19 dari daerah asal. Mengantisipasi klaster Natal dan Tahun Baru, jumlah petugas pemeriksaan protokol kesehatan di pelabuhan dan bandara ditambah. Petugas karantina kesehatan Merauke, Berta, mengatakan pemeriksaan ketat dilakukan pasca satu pasien positif COVID-19 meninggal dunia. Jadi pemeriksaan yang harus dibawa oleh penumpang ini, Bu Berta? Oh, jadi ini untuk membuat EHAC-nya Pak sebagai alat monitor kesehatan mereka selama bagi mau selama 14 tahun. Ya itu yang kami susah. Oh gitu, Bu. Ini ada peningkatan atau tidak, Bu? Peningkatan perketatan daripada pemeriksaan ini. Ini kan terkait dengan COVID kan semakin meningkat di Kota Merauke ini, Bu. Iya, Pak. Ada peningkatan, Bu ya? Warga yang masuk ke Merauke juga diminta menyiapkan dokumen bebas COVID-19 serta mematuhi protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah klaster Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Jayapura menghimbau warga tidak menggelar tradisi saling berkunjung saat Natal. Tradisi saling kunjung dan mengunjungi sudah menjadi tradisi warga di Indonesia untuk mempererat tali silaturahmi. Namun hal itu tak bisa dilakukan di tahun ini karena berpotensi menularkan COVID-19. Pemerintah Kota Jayapura menggandeng tokoh agama untuk menghimbau umatnya agar tidak merayakan Natal dan Tahun Baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saro, meminta warga merayakan Natal di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Tidak boleh ada ibadah Natal atau perkumpulan di luar gedung, harus di dalam gereja, di dalam tempat ibadah. Boleh, tapi dibatasi hanya khusus keluarga saja. Dan tidak ada open house. Kalau Pak Agung melaksanakan, ya itu bukan tanggung jawab saya. Tapi Kota Jayapura putuskan wali kota tidak buka open house. Tapi kalau ada jamaah atau umat Kristen yang mau Natal, silakan di rumah dan khusus yang keluarga yang diundang. Tidak terima tamu. Ya, kemudian setiap yang punya acara hajatan apapun wajib punya izin ke rumahnya. Saya khawatir kalau kita tidak ikuti, nanti berproses hukum kita diperiksa Pak Wali Kota, diperiksa Pak Wakil, diperiksa juga Kapolda dan seterusnya, bahaya kita.
Rustan juga meminta seluruh rumah ibadah yang melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru agar mematuhi instruksi Kementerian Agama. Pemerintah akan memberi peringatan keras bagi rumah ibadah yang melanggar pembatasan jumlah umat di dalam gereja. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dua hari jelang pelaksanaan Misa Malam Natal Satgas COVID-19 terus menghimbau rumah ibadah di Merauke menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Panitia perayaan Natal di setiap rumah ibadah di Merauke harus diingatkan akan membludaknya umat saat Misa Malam Natal dan ibadah Hari Raya Natal. Protokol kesehatan yang ketat serta pembatasan kapasitas jumlah umat di dalam gereja wajib dipatuhi seluruh rumah ibadah. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan rumah ibadah yang melanggar protokol kesehatan saat Misa Natal nanti akan dievaluasi Satgas. Ya, saya pikir untuk masyarakat seperti tadi sampaikan tetap waspada. Tetap waspada, ya, mentaati anjuran yang sudah kita berikan terkait dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, karena itu kunci itu, ya. Tanpa pakai masker sebentar aja sudah terinfeksi itu, Mas, ya. Ya, tanpa cuci tangan, tanpa jaga jarak, 3 hal itu menjadi kunci untuk kita mencegah diri kita dan juga keluarga kita untuk tertular COVID-19. Ada pembatasan tak untuk kunjung mengunjungi di Natal ini, hari Natal ini? Sampai saat ini belum. Kalau hal-hal itu saya pikir coba dikoordinasikan di tingkat Satgas, ya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan terkait dengan hari raya. Gitu. Tapi kalau menurut saya kan kita sudah dalam era new normal kan begitu. Cuma ya yang menjadi perhatian adalah terkait dengan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan itu saja. Rumah ibadah juga diminta menyiapkan fasilitas layanan ibadah secara daring agar anak dan lansia yang dilarang ke gereja dapat mengikuti ibadah dari rumah. Seluruh rumah ibadah juga diminta menyiapkan masker, mengantisipasi umat yang tidak memakai masker saat datang ke gereja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Berbeda dengan anak-anak yang berdomisili di kota-kota besar, di Merauke, puluhan anak yang tinggal di kawasan pelabuhan Yosudarso hanya bisa mengisi waktu liburnya dengan berenang di laut. Aktivitas liburan yang sedikit ekstrim itu sudah sering dilakukan anak-anak di kawasan pelabuhan Merauke. Minimnya wahana wisata liburan bagi anak di Merauke membuat anak-anak ini memanfaatkan tinggi kontainer untuk melompat ke dalam laut. Aktivitas anak-anak ini tentunya sangat berbahaya karena lalu lintas kapal di pelabuhan dapat mengancam nyawa mereka. Sejumlah anak mengaku minimnya lokasi liburan di Merauke membuat mereka terpaksa berenang di kawasan pelabuhan. Iya, liburan sedikit-sedikit. Liburan sekolah? Iya, jalan-jalan sedikit-sedikit juga. Oh, begitu. Di mana pelabuhan ini? Iya. Kenapa? Tidak ada hiburan? Iya. Hah? Jadi hiburan cuma apa nih? Mandi-mandi? Iya. Oh, biasa mandi-mandi juga sini ya? Iya. Biasa. Tidak takut dengan air keras, tidak tahu? Tidak takut ya? Ini untuk apa? Hiburan saja? Iya, liburan sedikit-sedikit. Liburan sekolah ya? Sementara itu, otoritas pelabuhan Yosudarso yang kami coba konfirmasi menghindar dan tidak bersedia diwawancara terkait aktivitas anak-anak itu. Banyaknya kontainer dan alat berat di pelabuhan ini harusnya menjadi dasar bagi otoritas pelabuhan melarang warga beraktivitas di dalam kawasan pelabuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunir Baran bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.